Dari Maharani Retno Widianti yang bertanya tentang bagaimana caranya kita menyelaraskan antara filsafat Islam dengan filsafat Barat. Kami ingin mengangkat terlebih dahulu, ketika kita berbicara filsafat sains, maka kita berbicara tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, rekan-rekan dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali bertemu dalam channel YouTube kita, yaitu Eko Asmanto. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami pilih dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi UMSIDA, yang kemarin kita sudah sedikit memaparkan tentang apa hubungan antara corona dengan filsafat sains. Sudah beberapa pertanyaan yang kami baca, dan mungkin tidak bisa seluruhnya karena cukup banyak, hampir 100 pertanyaan. Dan insya Allah di sesi ini 20 lebih yang sudah kami baca. Insya Allah ada 5 pertanyaan yang kami pilih, dan ini pertanyaan yang terpilih ya, yang menjadi pilihan untuk kita jawab dalam sesi saat ini. Kami ingin flashback terlebih dahulu ketika kita melihat wabah virus corona, yang wabah ini terjadi saat ini dan menjadi wabah yang mengglobal. Semua orang, semua pihak, dari elemen bentuk apapun, di seluruh sektor kehidupan dalam sisi apapun, tersakiti. Entah itu karena ini adalah ujian yang Allah berikan, atau ini adalah azab, musibah. Yang itu sudah kita bahas secara panjang lebar di channel YouTube kita sebelumnya. Namun, ketika kita berbicara tentang filsafat, sains, maka ada keilmuan di sini. Ada ilmu. Yang ilmu ini tentunya perlu kita telaah. Perlu kita lihat. Dari mana kita ingin memandang keilmuan itu tersendiri. Nah, ini dari 5 pertanyaan ini, kami lihat ada kesamaan, meskipun tidak mesti seluruhnya kita samakan, tetapi ada titik-titik perbedaan di antara dari kelima pertanyaan ini. Yang pertama itu dari Maharani Retno Widianti, yang bertanya tentang bagaimana caranya kita menyelaraskan antara filsafat Islam dengan filsafat Barat. Kami ingin mengangkat terlebih dahulu, ketika kita berbicara filsafat sains, maka kita berbicara tentang ilmu. Cara berpikir kita ketika kita melihat sebuah pengetahuan. Dan ketika pengetahuan ini dibawa kepada filsafat, maka tentunya akan ada kebenaran yang akan kita cari. Atas sesuatu yang dapat kita ukur, atau yang tidak mungkin terukur oleh kehidupan kita. Nah, saya teringat seorang tokoh besar yang cukup luar biasa dalam keilmuannya, dan banyak mendapatkan pengkaguman dari beberapa tokoh-tokoh pemikir Islam dunia. Bahkan beliau juga banyak melahirkan pemikir-pemikir Islam di seluruh dunia dan khususnya Indonesia. Dialah Profesor Dr. Wan Muhammad Nur Wan Daud. Profesor Wan Daud, dia mencoba mengangkat konsep ilmu. Ketika ilmu ini
akan dilihat dari kacamata apa dulu? Ilmu dilihat dari Islamkah? Atau ilmu dilihat dari saintiskah? Ketika Profesor Van Dort menekankan bahwa ilmu pengetahuan ini dapat dilihat dari berbagai macam sisi. Artinya dia dapat diperoleh dari beberapa sisi. Salah satunya kita sebutkan misalnya ilmu ini kita dapat dari al-hawas al-khams, yaitu panca indera, 5 panca indera kita. Ilmu juga bisa didapat dengan akal kita, al-aqlus salim, akal yang sehat. Ilmu juga bisa diperoleh dari berita yang benar, yaitu al-khabar as-sadiq. Ilmu juga dapat diperoleh dari sebuah proses yang dikenal dengan intuisi atau ilham. Nah, keempat cara ini yang tentunya ketika kita mencari sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuan, maka kebenaran ini sebenarnya adalah kebenaran yang berdasarkan kepada sesuatu, bagaimana caranya kita melihat sebuah kebenaran itu dengan akal kita kah? Dengan panca indera kah? Atau dengan perasaan atau ilham kah? Intuisi kah? Atau dengan berita yang benar itu tadi? Ketika kita hubungkan filsafat dengan ilmu, dan filsafat ilmu ini dihubungkan dengan cara berpikir atau konsep berpikir atau cara pandang barat, ataukah cara pandang Islam? Ketika dia berangkat dari cara pandang Islam atau Islamic worldview, maka tentunya kita akan melihat Islam itu agama yang Allah turunkan. Islam ini adalah kebenaran yang Allah turunkan, yang kebenaran itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka tentunya kebenaran itu bukanlah semata-mata kebenaran yang kita dapat menggunakan kekuatan akal kita. Karena banyak hal yang di dalam teks-teks Al-Quran maupun di dalam teks-teks hadis, kebenaran itu sesuatu yang sulit untuk bisa kita cerna dengan akal kita. Sebagai contoh, kita meyakini adanya hari akhir. Kita meyakini adanya takdir. Kita meyakini adanya rizki, adanya jodoh, adanya kematian. Dan keyakinan kita ini membuahkan sebuah kebenaran. Tapi mungkinkah kebenaran ini teruji atau diujikan dengan alat yang tadi kita sebut 4 itu tadi? Mungkinkah kebenaran ini diuji dengan panca indera? Mungkinkah kebenaran ini diuji dengan akal kita? Mungkinkah kebenaran ini diuji dengan berita kita yang benar? Nah, di sini sebenarnya kekuatan kebenaran itu kita lihat. Karena filsafat Islam, berbicara Islam, Islam sebagai agama Allah, wahyu yang Allah turunkan kebenarannya kepada Rasulullah. Dan kebenaran itu diukur dengan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Maka tentunya kebenaran yang ada di dalam filsafat Islam berangkat dari keyakinan. At-tasdiq. At-tasdiq ini apa? At-tasdiq ini keimanan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita kepada kebenaran yang benar-benar Allah turunkan. Sekalipun dia tidak bisa terukur dengan panca indera kita. Sekalipun kebenaran ini tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Sekalipun kebenaran ini tidak bisa kita ukur dengan perasaan, dengan berita yang sampai dalam telinga kita. Tapi karena ada keyakinan, maka keyakinan ini menjadi modalitas. Keyakinan yang diikuti dengan kebenaran. Dan kebenaran ini terukur dengan keimanan yang benar, maka insya Allah nilai-nilai filsafat yang dikembangkan dalam filsafat Islam, dia berangkat dari kebenaran-kebenaran yang menggunakan keyakinan. Yang tentunya keyakinan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kebenaran yang dihasilkan pada filsafat barat. Artinya filsafat sains yang dihasilkan barat. Barat tidak meyakini agama. Banyak yang ateis. Banyak yang mereka tidak mengakui kebenaran adanya agama. Bahkan tidak mau beragama. Bahkan tidak mau bertuhan. Bahkan tidak mau meyakini kebenaran yang ada di dalam tuntunan agama. Terus yang dipakai apa? Filsafat barat lebih mengandalkan akal mereka. Filsafat barat
lebih mengandalkan kepada pengalaman kehidupan mereka. Tapi mungkinkah pengalaman satu orang bisa disamakan dengan pengalaman yang lainnya? Mungkinkah kekuatan panca indera seseorang, kekuatan berita yang disampaikan kepada seseorang, kekuatan ilham yang didapat oleh seseorang, mungkinkah sama? Tidak. Ada keterbatasan, ada wujud, ada keberadaan kekuatan, yang kekuatan itu terbatas. Karena ada kekuatan di luar batas kekuatan kehidupan manusia. Dialah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak perbedaannya. Nah, bagaimana menyelaraskannya? Tentunya sulit bagi kita untuk mencari titik temu ini. Sulit bagi kita untuk mencari bagaimana sebenarnya kebenaran yang dihasilkan Barat dengan kebenaran yang dihasilkan oleh Islam. Nah, makanya tidak mungkin ini pertanyaannya digunakan bagaimana menyelaraskan. Tapi bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim menyikapi keberadaan filsafat Islam di tengah-tengah berkembangnya filsafat Barat. Bagaimana kita mengambil kacamata kebenaran. Bagaimana kita melihat sebuah kebenaran daripada sains. Ketika kita ingin mengukur kebenaran sains itu antara adanya kebenaran Islam dengan kebenaran yang berkembang di Barat. Ya. Mungkin masih ingat ada sebuah buku yang cukup luar biasa yang pernah berkembang dalam kehidupan kita, yaitu ada perang peradaban, The Clash of Civilization Between the East and the World, yaitu karangan Samuel Huntington. Yang buku itu mencoba menelaah di mana sebenarnya titik perang peradaban yang berkembang dalam dunia pemikiran, tepatnya ketika perang pemikiran itu dihubungkan dengan perang antara dunia Islam dengan dunia Barat. Nah, di sini sebenarnya mengucilkan Barat secara tidak langsung. Karena Barat tidak akan pernah mempercayai kebenaran yang ketika kebenaran itu tidak dihasilkan oleh akal. Tidak dirasakan oleh pengalaman indrawi mereka. Tidak dihasilkan oleh pengalaman keberagaman dalam kehidupan mereka. Maka mereka tidak akan menemukan itu. Nah, disinilah karena filsafat Islam bersumber dari nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebenaran yang dihasilkan dari keyakinan dan keimanan kita kepada Allah, maka rujukan kita dalam membahas filsafat sains ini, filsafat keilmuan yang menitik beratkan kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pertanyaan dari Alin Sefi Armadia. Ini juga sama dari Fakultas Psikologi Umsida yang dia bertanya tentang bagaimana kebenaran ilmu itu ketika kebenaran itu diukur dari kehidupan. Jadi pengalaman kehidupan manusia selama manusia ini hidup. Nah, tadi sudah kita singgung ya, manusia ini hidup betul, dia punya pengalaman. Tapi pengalaman kehidupan seseorang itu tidak akan bisa sama dengan pengalaman kehidupan yang lainnya. Kemampuan titik kekuatan indrawi manusia, kekuatan akal manusia, antara satu dengan yang lainnya berbeda. Kecerdasan saja tidak sama. Ada yang kecerdasan intelektualnya tinggi, ada yang kecerdasan spiritualnya tinggi. Ini kan tidak bisa disamakan. Tapi masing-masing orang memiliki kelebihan di situ. Nah, disinilah kita nggak bisa mengangkat kebenaran ini dengan titik tolak pengalaman kita. Karena ini versi Barat. Nggak bisa kita mengangkat kebenaran sebuah sains, kebenaran sebuah ilmu pengetahuan yang ini dirunut dari perjalanan kehidupan dan pengalaman kehidupan manusia. Nggak bisa. Kalau kita hubungkan dengan corona, apakah corona ini adalah siklus yang memang terjadi dalam fase kehidupan dan itu berdasarkan pengalaman kehidupan manusia? Sebagai seorang muslim, yakinlah. Apa yang Allah timpakan, apa yang Allah turunkan dari ujian dalam hidup manusia, seperti wabah corona, yakinlah ini adalah ujian yang Allah turunkan. Jangan sekali-kali tinggalkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena Allah menguji dengan wabah yang cukup sedikit, cukup kecil.
Fahami baik-baik esensi corona, sudah pernah kita angkat pada channel YouTube kita sebelumnya. Corona itu adalah virus. Yang virus ini sebenarnya biasa. Karena dia hanya hidup kira-kira 2 pekan lah. Tetapi yang berbahaya adalah penyebarannya, penebarannya. Yang berbahaya adalah bagaimana virus ini berkembang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari satu orang ke orang yang lainnya. Tetapi sebenarnya esensi virusnya, dia biasa. Tapi mengapa Allah turunkan itu? Mengapa Allah ujikan itu? Nah, tentunya di sini kita tidak melihat dari pengalaman, tapi kita melihat dari sebuah kebenaran kalau ini mutlak. Allah yang turunkan, sebagaimana Allah turunkan penyakit, Allah turunkan musibah, dan Allah lah yang mengangkat ujian dan musibah itu. Pertanyaan ketiga, ini dari Nuril Dwi Pratiwi. Masya Allah. Ini sepertinya dari namanya, semuanya nama wanita semua ini. Yang akrab, mau belajar, dan kritis terhadap beberapa pertanyaan yang cukup luar biasa. Bagaimana jika manusia tidak mau berfilsafat untuk menyikapi ujian atau cobaan yang diberikan kepada dia? Nah, tadi kita sudah sampaikan, tidak ada manusia yang tidak bersentuhan dengan pengetahuan. Kita dilahirkan ini, kita sudah dikasih fitrah oleh Allah. Fitrah itulah pengetahuan. Yang pengetahuan itu kalau boleh kita sebut intuisi, insting. Anak bayi yang baru dilahirkan, dia tidak pernah sekolah. Bagaimana bisa sekolah? Baru dilahirkan. Tetapi bayi yang baru berumur beberapa hari, ketika dia lapar, dia haus, dia menangis. Dari mana? Allah ajarkan bayi yang baru lahir itu dengan siklus perjalanan kehidupan yang belum begitu lama. Tetapi sang bayi ini, dia sudah punya insting. Kalau dia lapar, kalau dia haus, dia menangis. Artinya, manusia ini ketika dilahirkan oleh Allah, dia sudah dibekali kekuatan. Kekuatan ilmu. Sains itu tadi. Makanya, ketika kita dihubungkan dengan pertanyaan tadi, bagaimana orang yang tidak mau berfilsafat? Ketika filsafat ini dihubungkan dengan mencari kebenaran, dan ketika objek dari kebenaran ini adalah sains, ya, ilmu, pengetahuan, maka kita kembalikan. Apakah ada orang yang tidak mau mencari ilmu? Adakah orang yang tidak mau mencari kebenaran? Seperti itulah. Sebagaimana adakah orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya? Sementara di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbunyi, afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian bertafakkur? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Ini kan perintah yang menggunakan kata tanya, harful istifham, question mark. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menggugah. Untuk dijawabnya sebuah pertanyaan ini dengan apa sikap kita? Maka ketika kita berpikir, maka ketika kita bertadabbur, bertafakkur, maka sebenarnya kita sudah mencari sebuah pengetahuan. Kita pernah sudah mencari sebuah sains. Maka di sini tentunya berfilsafat, sebagaimana berfilsafat yang diajarkan dalam tuntunan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagaimana filsafat ini adalah produk perkembangan keilmuan yang dihasilkan manusia. Ada pertanyaan yang cukup menarik. Nah, ini baru comot ini. Yang pertanyaan keempat yaitu Zulkifli Zuhri. Nah, dari sama mahasiswa psikologi Umsida. Dia bertanya tentang bagaimana membedakan antara epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Ya. Ketika kita berbicara tentang epistemologi ini adalah nadhariyatul ma'rifah. Nadhariyatul ma'rifah itu adalah pengetahuan ya. Dan ketika kita berbicara tentang pengetahuan, maka sebenarnya kita mencari cara pandang kita untuk sampai kepada pengetahuan itu sendiri. Hal yang paling penting bagi kita adalah bagaimana sebenarnya membangun peradaban tentang epistemologi itu sendiri. Jadi epistemologi ini, pengetahuan ini tidak akan bisa kita dapat
Kalau cara pandang kita, worldview kita, membangun peradaban, bagaimana sebenarnya kita memiliki cara pandang yang benar, ini tidak kita lakukan. Nah, kami mencoba melihat di sini, dalam kehidupan manusia kita tidak luput dari tradisi, dari lifestyle, ya, gaya hidup, dari norma, dari nilai-nilai sosial. Nah, ini tentunya kalau boleh kita tarik, ada identity, ada identitas masyarakat kita hari ini. Nah, bagaimana sebenarnya identitas ini kita miliki terlebih dahulu? Yaitu ketika kita melihat pengetahuan atau ketika kita mencari epistemologi sesuatu, pengetahuan tentang apapun, maka identitas ini adalah identitas yang perlu kita ukur. Nggak ada bangsa yang tidak punya identitas, nggak ada umat yang tidak punya identitas. Bahkan tidak ada manusia yang tidak punya identitas. Nah, bangunlah identitas ini dengan identitas yang benar. Kalau kita Muslim, maka cara pandang kita pun, sikap kita pun, cara pikir kita, perbuatan kita harus sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran yang telah dikembangkan dikembangkan di dalam Islam, ya. Yang kedua, konsep ideologis. Dalam menyikapi epistemologi, konsep ideologi, konsep keyakinan ini perlu menjadi sesuatu yang kuat. Sekalipun ada Islam, ada Barat. Ada Muslim, ada ghairul Muslim. Ya. Ada cara berpikir kiri, ada cara berpikir kanan. Nah, konsep ideologi ini adalah konsep yang menerangkan kepada kita di mana kita mampu mencari titik perbedaan. Bukan membeda-bedakan. Tapi kita punya keunggulan untuk mencari di mana sebenarnya titik yang membedakan. Salahkah kita ketika belajar tentang agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu? Tidak salah. Tapi bukan untuk membeda-bedakan. Tapi kita untuk mencari di mana sebenarnya letak ideologi, konsep ideologi yang meyakinkan di tengah kita sebagai seorang Muslim, dan dengan pembelajaran kita terhadap ideologi yang lainnya, ini menjadikan keyakinan kita semakin kuat dengan Islam. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa-apa yang tidak mungkin kita pelajari semuanya, maka kita tidak tinggalkan seluruhnya. Nah, tentunya yang kita pelajari dari apa yang sebenarnya didapat adalah epistemologi Islami. Yang ketiga, bersiap-siaplah ketika terjadi benturan peradaban atau yang kita kenal dengan clash of civilization. Benturan peradaban ini akan berbentur dengan kepentingan. Ketika dia politik, kepentingannya politik. Ketika ideologi, kepentingannya ideologi. Ketika budaya sosial, maka kepentingannya adalah kepentingan budaya dan sosial. Nah, epistemologi ini tidak luput dari sebuah peradaban. Peradaban tidak luput dari sebuah gesekan. Gesekan ini yang kita sebut dengan clash. Nah, sebagai seorang Muslim, bagaimana kita mempelajari epistemologi Islam dan Barat, maka tentunya kita butuh kesiapan untuk bukan mempertemukan, tapi siap ketika peradaban ini dipertemukan dengan yang lainnya. Nah, Islam sebagai agama yang kafah, totalitas. Islam sebagai agama yang dalam hadis Rasulullah disebutkan ya'lu wa la yu'la alaih. Islam sebagai agama yang selalu tinggi dan selalu berada dalam ketinggian. Nah, ini menunjukkan nilai epistemologi yang tidak akan pernah terkalahkan dengan cara pandang apapun. Masih teringat mungkin Said Qutb dalam cara pandang ketika Said Qutb memandang epistemologi Islam. Atau mungkin barangkali pernah mendengar nama Naqibul Attas, Syekh Naqibul Attas. Dia punya buku yang cukup luar biasa yang berjudul The Metaphysics of Islam. Nah, ketika kita ingin melihat seperti apa epistemologi kebenaran yang diinginkan Syekh Naqibul Attas ketika menyikapi sebuah kebenaran, maka Syekh Naqibul Attas maupun Said Qutb dia lebih mengedepankan ru'yatul Islam
lil wujud. Jadi mengedepankan cara pandang yang islami. Dia lebih mengedepankan konsep-konsep yang islami. Berarti pengetahuan, epistemologi, atau makrifat yang diambil adalah epistemologi dengan konsep yang Islam ketika melihat sebuah kebenaran. Atau ketika melihat sebuah realitas. Nah, kami rasa cukup untuk pertanyaan yang keempat. Dan pertanyaan yang kelima, ini kami lihat memiliki kesamaan dengan pertanyaan yang keempat dari Husnul Khuluq Febrianto. Dalam pertanyaannya, Islamic worldview dilawankan dengan Western worldview. Jadi ada cara pandang yang Islami dan ada cara pandang yang Barat. Ini kami rasa jawaban yang keempat tadi sudah mewakili. Cuman kami kalau boleh ditambah sedikit, Islam itu berkarakter. Boleh dikata kalau kita hidup ini biasa-biasa saja, maka tidak ada sesuatu yang luar biasa yang dapat kita lakukan. Tapi kalau kita hidup ini ingin menjadi orang yang luar biasa, maka perlu karakter diri. Perlu sesuatu yang tidak akan sama dengan orang-orang yang lainnya. Di situ kita berkarakter. Nah, Islam ini tidak sama dengan yang agama yang lainnya. Islamic worldview, cara pandang Islam, ini tidak bisa disamakan dengan cara pandang agama yang lainnya. Kenapa demikian? Ya, tentunya pernah kita sampaikan dalam kuliah sebelumnya, Abul Hasan Muhammad Ibnu Yusuf Al-Amiri, dia punya satu buku yang berjudul Al-I'lam bi Manaqibil Islam, di mana dia lebih mengafdaliyahkan, mengutamakan, memuliakan apa yang dimiliki dari Islam dibanding agama-agama yang lainnya. Jadi al-i'lam bi manaqibil Islam berarti ada pengetahuan. Yang dimana pengetahuan itu mengantarkan kita kepada derajat-derajat yang dimiliki oleh Islam. Keutamaan yang ada dalam agama Islam. Nah, di sini tentunya lebih mengedepankan kepada kita cara berpikir yang benar, di mana cara berpikir yang Islami, tentunya cara berpikir ini tidak lepas dari konsep ajaran atau aturan agama Islam itu sendiri, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentunya Al-Qur'an dan apa yang disampaikan dari kebenaran hadis Rasulullah yang sahih. Yang kedua, yang dapat kita petik di sini sebenarnya ketika kita menggunakan Islamic worldview, ada konsep ad-din, ada konsep agama. Dan konsep agama ini tentunya tidak akan pernah berpisah dengan konsep perilaku kita, dengan sikap kita sebagai seorang muslim. Kalau kita bernegara, maka nilai-nilai yang ada di dalam konsep kenegaraan tidak akan pernah terpisah dengan konsep agama. Coba dilihat polemik yang pernah terjadi dengan konsep Pancasila, konsep bagaimana mempertemukan Islam dengan Pancasila, bagaimana agama dengan Pancasila. Adakah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila yang itu nilai bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada agama? Bukan hanya Islam, agama. Semua agama meyakinkan sebuah keyakinan, semua agama mendatangkan keyakinan, agama peduli kepada kemanusiaan, agama peduli kepada persatuan, agama peduli kepada konsep syura, bermusyawarah, agama mengedepankan prinsip keadilan, itu semua ada pada Pancasila. Adakah pertentangan antara konsep agama dengan konsep perilaku kita, sikap kita ketika kita beragama, atau ketika kita berpancasila, atau ketika kita bernegara? Ini pada poin yang kedua. Ya. Sementara yang perlu kita telah pada konsep yang ketiga, tentunya sebagai seorang muslim tidak ada kiblat kita. Kecuali kiblat kita adalah kiblat yang menyatukan antara nilai-nilai al-batiniyah, nilai kebatinan, nilai spiritual, dengan nilai-nilai al-madiyah, nilai-nilai kematerial, ya, materi. Jadi banyak orang hidup itu, dia lebih mengedepankan materi, tapi lupa dengan spiritualnya. Artinya dia lebih mengedepankan harta, fisik, dan yang lainnya, tapi dia tidak punya konsep kejiwaan, tidak punya konsep
kebatinian, ruh spiritual. Atau sebaliknya, ada orang yang lebih peduli kepada batiniahnya, spiritualnya. Dia sangat luar biasa dalam membangun konsep spiritualitas, kejiwaan, kebatinan dalam dirinya. Tapi dia melupakan kalau dia ini hidup di dunia, dia butuh materi. Kebutuhan fisik-fisik yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan antara keseimbangan kebutuhan spiritual dan keseimbangan kebutuhan material. Nah, kiranya Islamic worldview dalam konsep sains Islam lebih diutamakan dibanding dibanding Western worldview ya. Mari sama-sama ini menjadi ibrah untuk kita, menjadi pelajaran untuk kita. Ketika wabah corona ada dalam kehidupan kita hari ini. Worldview Islamik apa? Islamic worldview apa yang dapat kita ambil? Cara pandang Islam apa yang dapat kita petik? Mari sama-sama kita renungkan. Adakah sebagai orang yang menggunakan akalnya untuk mencari ilmu pengetahuan, dia gunakan konsep yang lainnya selain Islam? Tentunya tidak. Wabah corona menjadikan kita semakin menumbuhkan rasa keberagamaan kita. Musibah dan ujian yang Allah turunkan dengan menyebarnya, dunia berada pada kesulitan. Ekonomi susah, politik tidak berjalan, roda kehidupan sulit, tatap muka aja susah. Ingin mencari apa kita sulit. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada. Kecuali Islamic worldview. Cara pandang untuk mencari kebenaran. Ketika kita melihat sebuah realitas, sebuah kenyataan, maka cara pandang Islami yang lebih harus kita kedepankan. Filsafat sains, filsafat yang menekankan kepada keilmuan, tentunya keilmuan yang berpijak kepada nilai-nilai kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan 5 pertanyaan ini menggugah semangat kita untuk tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mencari kebenaran di tengah-tengah banyak orang-orang yang tidak mau membenarkan sebuah kebenaran, tapi mereka cuma menyatakan apa yang sebenarnya tidak harus mereka nyatakan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kami jawab dalam channel YouTube kami berikutnya. Insya Allah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.